Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Jumpa lagi dengan Ibu Rita Srianti SPDI. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar matematika hari ini. Baiklah Ananda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang bilangan, kemudian ada bilangan bulat, lalu ada operasi hitung pada bilangan bulat. Apakah Ananda masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama yaitu penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan. Sekarang kita akan membahas lagi yaitu yang ketiga adalah perkalian, yang keempat yaitu pembagian. Operasi hitung bilangan bulat perkalian. Sebelum membicarakan perkalian bilangan bulat, terlebih dahulu kita ulang kembali materi perkalian yang pernah Anda pelajari di waktu SD. Coba Anda perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, 3 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan 27. Di sini angka 9 ada sebanyak 3 buah. Jadi artinya angka 9 ada 3 buah. Yang kedua, 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5. Di sini angka 5 ada 2 buah. Contoh yang ketiga, 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 5. Nah, angka negatif 5 ada sebanyak 4 buah, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan negatif 20. A. Perkalian bilangan bulat positif dengan negatif. Perhatikan contoh berikut. 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan 9. 4 dikali negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 12. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku A dikali negatif B sama dengan negatif AB. Contoh soal. Tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. A. 6 dikali negatif 10. B. 9 dikali 2 dikali negatif 12. C. 12 dikali 8 ditambah negatif 19. D. 25 dikali negatif 18 ditambah negatif 10. Untuk penyelesaian contoh soal ini, yang pertama, A. 6 dikali negatif 10. 6 adalah bilangan positif, negatif 10 adalah bilangan negatif, sehingga diperoleh hasilnya adalah negatif 60. B. 9 dikali 2 dikali negatif 12 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mencari contoh soal yang kedua ini, kita selesaikan dahulu perkalian pada tanda kurung.
sehingga diperoleh 9 dikali negatif 24. Negatif 24 ini kita peroleh dari hasil perkalian 2 dikali negatif 12. 2 adalah bilangan positif, negatif 12 adalah bilangan negatif. Bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Sehingga diperoleh 9 dikali negatif 24 sama dengan negatif 216. Contoh C, 12 dikali 8 ditambah negatif 19 sama dengan 12 dikali negatif 11, sehingga diperoleh hasilnya negatif 132. Contoh yang D, 25 dikali negatif 18 ditambah negatif 10 sama dengan 25 dikali negatif 28 sama dengan negatif 700. Jadi dari contoh ini dapat kita perhatikan atau dapat kita simpulkan hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat negatif. Contoh soal yang kedua. Suhu udara di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18 derajat Celcius. Kemudian, suhu turun 4 derajat Celcius pada setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan tersebut 10 jam kemudian. Penyelesaiannya, dari soal dapat kita ketahui suhu turun pada setiap 2 jam. Jadi, dalam 10 jam suhu turun 5 kali. Masing-masing suhu yang turun adalah 4 derajat Celcius. Jadi, suhu di puncak pegunungan pada 10 jam kemudian sama dengan 18 dikurang 5 dikali 4. Sama dengan 18 dikali 20 sama dengan negatif 2 derajat Celcius. B. Perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Dari bilangan-bilangan ini dapat kita lihat terdapat perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Yang merupakan bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Sedangkan yang merupakan bilangan bulat positifnya adalah 3 dan 2. Dari sini dapat kita lihat berdasarkan uraian tersebut, hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A dikali B sama dengan negatif AB. Contoh soal. Tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. 1. Negatif 4 dikali 7. 2.
6 dikali negatif 7 dikali 8. 3 negatif 15 dikali negatif 24 ditambah 32. 4 negatif 35 ditambah 12 dikali 20. Penyelesaiannya yang pertama, negatif 4 dikali 7. Negatif 4 adalah bilangan bulat negatif, 7 adalah bilangan bulat positif. Hasil dari perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif. Sehingga diperoleh negatif 4 dikali 7 sama dengan negatif 28. Penyelesaian contoh yang kedua, 6 dikali negatif 7 dikali 8. Untuk contoh soal yang kedua ini, kita selesaikan terlebih dahulu perkalian bilangan yang ada di dalam tanda kurung. 6 dikali negatif 7 sama dengan negatif 42. Kemudian kita kalikan dengan 8 sehingga diperoleh hasilnya yaitu negatif 336. Contoh soal yang ketiga yaitu negatif 15 dikali negatif 24 ditambah 32. Nah, di sini untuk soal yang ketiga juga sama seperti soal yang kedua. Kita selesaikan terlebih dahulu bilangan yang ada dalam tanda kurung. Nah, jadi di sini pada soal yang ketiga kita jumlahkan terlebih dahulu negatif 24 ditambah 32, kemudian baru kita kalikan dengan negatif 15. Sehingga diperoleh negatif 15 dikali 8 sama dengan negatif 120. Contoh yang keempat, negatif 35 ditambah 12 dikali 20. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu penjumlahan antara negatif 35 dengan ditambah 12. Baru setelah itu kita kalikan dengan 20. Sehingga diperoleh negatif 23 dikali 20 sama dengan negatif 460. Dari uraian ini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, perkalian dua bilangan bulat dengan tanda berbeda adalah bilangan bulat negatif. C. Perkalian dua bilangan bulat negatif. Perhatikan uraian berikut. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan 2. Negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Dari uraian ini dapat kita lihat kedua bilangan tersebut merupakan dua bilangan bulat negatif. Dan hasil dari perkalian dua bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif. Berdasarkan uraian ini dapat kita simpulkan hasil perkalian dua bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat positif. Jadi, untuk setiap bilangan A dan B berlaku negatif A dikali negatif B sama dengan A dikali B. Contoh soal. Tentukan hasil perkalian bilangan-bilangan berikut. 1. Negatif 8 dikali negatif 12. 2. Negatif 7 dikali 3 dikali negatif 8. 3. Negatif 4 dikali 5 dikali negatif 6. 4. 10 ditambah negatif 24 dikali negatif 9.
Penyelesaiannya untuk soal yang pertama, negatif 8 dikali negatif 12. Berdasarkan kesimpulan kita tadi bahwa bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Sehingga diperoleh negatif 8 dikali negatif 12 sama dengan 96. Contoh soal yang kedua, kita selesaikan perkalian yang ada pada tanda kurung, yaitu negatif 7 dikali 3 sama dengan negatif 21, baru kemudian kita kalikan dengan negatif 8. Sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 168. Yang ketiga, negatif 4 dikali 5 kali negatif 6. Jadi kita kalikan terlebih dahulu 5 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Baru kemudian kita kalikan negatif 4 dikali negatif 30 sama dengan 120. Contoh yang keempat, 10 ditambah negatif 24 dikali negatif 9. Nah, pada contoh soal yang keempat, kita selesaikan penjumlahannya terlebih dahulu. 10 ditambah negatif 24 sama dengan negatif 14. Baru kemudian kita kalikan dengan negatif 9 sama dengan 126. Dari contoh ini dapat kita tarik kesimpulan yang kedua, yaitu perkalian dua bilangan bulat dengan tanda yang sama. Hasilnya adalah bilangan bulat positif. D. Perkalian bilangan bulat dengan 0 dan 1. A. Perkalian bilangan bulat dengan 0. Suatu bilangan dikalikan dengan 0 atau 0 dikalikan dengan suatu bilangan, hasilnya adalah 0. Contohnya, 3 dikali 0 sama dengan 0 dikali 3 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. Negatif 3 dikali 0 sama dengan 0 dikali negatif 3 sama dengan 0. Negatif 4 dikali 0 sama dengan 0 dikali negatif 4 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan perkalian sembarang bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah 0. B. Perkalian bilangan bulat dengan 1. Suatu bilangan dikalikan dengan 1 atau 1 dikalikan dengan suatu bilangan, hasilnya adalah suatu bilangan tersebut. Contoh, 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 5, hasilnya adalah 5. 100 dikali 1 sama dengan 1 dikali 100, hasilnya adalah 100. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada 5. Yang pertama yaitu komutatif. Yang kedua, asosiatif. Yang ketiga, distributif. Yang keempat, tertutup. Yang kelima, identitas perkalian. Yang pertama, komutatif. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Yang pertama, A kali B sama dengan B kali A. Negatif A dikali B sama dengan B dikali negatif A. Contohnya, 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20.
Contoh yang kedua, negatif 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali negatif 6. Hasilnya sama dengan negatif 18. Sifat yang kedua, asosiatif. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Dalam tanda kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam tanda kurung B dikali C. Nah, dari sini dapat kita lihat terdapat perpindahan tanda kurung. Nah, pada yang pertama, yang dalam tanda kurung adalah A kali B. Pada yang kedua adalah B dikali C. Jadi ada terganti perpindahan atau pertukaran. Untuk contoh soalnya, yang pertama, 2 dikali 4 dalam tanda kurung dikali 3 sama dengan 2 dikali dalam tanda kurung 4 dikali 3. Sehingga di sini diperoleh hasilnya 8 dikali 3 sama dengan 2 dikali 12, yaitu sama-sama 24. Maka terbuktilah kedua ruas hasilnya yaitu sama. Contoh yang kedua, negatif 4 dikali 5 dalam tanda kurung dikali 6 sama dengan negatif 4 dalam tanda kurung 5 dikali 6. Langkahnya kita selesaikan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Negatif 4 dikali 5 hasilnya negatif 20, baru kita kalikan dengan 6. Kemudian sebelah kanan negatif 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi negatif 4 dikali 30. Sehingga kedua ruas memperoleh hasil yaitu negatif 120. Sifat yang ketiga yaitu distributif. Distributif itu sama dengan penyebaran. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Yang pertama, A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang kedua, A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh yang pertama, 3 dikali 5 ditambah 6 sama dengan 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 6. 3 dikali 11 sama dengan 15 dikali 18. Sehingga keduanya sama-sama menghasilkan 33. Contoh yang kedua, 2 dikali 9 dikurang 5 sama dengan 2 dikali 9 dikurang 2 dikali 5. Sehingga diperoleh 2 dikali 4 sama dengan 18 dikurang 10. Nah, yang mana kedua ruas menghasilkan bilangan yaitu 8. Sifat yang keempat adalah sifat tertutup. Jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka A dikali B juga bilangan bulat. Contoh, 5 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Bilangan 5 dan bilangan 2 adalah bilangan bulat. Kemudian bilangan 7 juga merupakan bilangan bulat. Contoh yang kedua, negatif 9 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 9. Yang mana negatif 9 dan 5 itu adalah bilangan bulat. Sehingga diperoleh hasil kali dari 5 dikali negatif 9 sama dengan negatif 45. Bilangan negatif 45 juga merupakan bilangan bulat. Sifat yang kelima, identitas perkalian.
Untuk sembarang bilangan bulat A berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Maka 1 disebut sebagai unsur identitas perkalian. Contoh, 5 dikali 1 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Yang kedua, 100 dikali 1 sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100. Jadi, itu dia sifat operasi perkalian. Ada 5, yang pertama tadi komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif, yang keempat tertutup, dan yang kelima identitas perkalian. Operasi hitung yang keempat adalah pembagian. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian, atau disebut juga inverse perkalian. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dibagi B sama dengan C. Maka A sama dengan B dikali C, dengan B tidak boleh 0. Contohnya, 56 dibagi 7 sama dengan 8. Maka 8 dikali 7 sama dengan 56. Kemudian untuk sembarang bilangan bulat A selalu berlaku A dibagi 0 atau A per 0 sama dengan tidak terdefinisi. B, 0 per A atau 0 dibagi A sama dengan 0, dengan syarat A tidak sama dengan 0. Perhatikan pembagian berikut. A, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Sebab 5 dikali 3 sama dengan 15. B, negatif 12 dibagi 2 sama dengan negatif 6. Sebab negatif 6 dikali 2 sama dengan negatif 12. C, 0 per 5 sama dengan 0. D, 5 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Berdasarkan contoh tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil bagi dua bilangan bertanda sama adalah bilangan positif. Contohnya adalah pada contoh A. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan yang berbeda tanda adalah bilangan negatif. Contohnya adalah contoh yang B. Yang ketiga, hasil bilangan 0 dengan bilangan tidak 0 adalah bilangan 0. Contohnya adalah contoh yang C. Yang keempat, hasil bagi bilangan tidak 0 dengan bilangan 0 adalah tidak terdefinisi. Contohnya adalah contoh yang D. Jadi, pada pembagian atau pada operasi hitung pembagian tidak berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Operasi hitung campuran. Dalam menyelesaikan operasi campuran yang memuat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dahulukan operasi perkalian, kemudian pembagian, atau sebaliknya, pembagian, kemudian perkalian. Yang kedua, lanjutkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan.
Untuk lebih memahami aturan-aturan tadi, dalam menyelesaikan soal-soal yang memuat operasi hitung campuran, coba Ananda perhatikan baik-baik contoh berikut. Hitunglah hasil operasi hitung campuran berikut. 1. 27 ditambah 28 dikali 3. 2. 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. 3. 47 dikurang 84 dibagi 7 ditambah 9 dikali 11. Penyelesaiannya, soal yang pertama 27 ditambah 28 dikali 3. Langkah pertama tadi kita dahulukan operasi perkalian atau pembagian atau sebaliknya. Nah, di sini kita kalikan terlebih dahulu 28 dikali 3, yang mana hasilnya adalah 84. Kemudian barulah kita lanjutkan menjumlahkan 27 dengan 84. Sehingga diperoleh 27 ditambah 84 sama dengan 111. Contoh yang kedua, 12 dikali 5 ditambah 32 dibagi negatif 8. Nah, di sini kita kalikan terlebih dahulu 12 dikali 5, yaitu 60. Kemudian baru kita bagi 32 dibagi negatif 8, sama dengan negatif 4. Langkah selanjutnya barulah kita jumlahkan 60 ditambah negatif 4 sama dengan 56. Contoh soal yang ketiga, 47 dikurang 84 dibagi 7 ditambah 9 dikali 11. Nah, di sini langkah pertama kita bagi terlebih dahulu 84 dibagi 7 yaitu 12, kemudian kita kalikan 9 dikali 11 yaitu 99. Sehingga diperoleh 47 dikurang 12 ditambah 99 sama dengan 134. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi Ananda. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.